dalam rumus rasio lancar. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aset lancar dibagi kewajiban. Kita masuk dalam contoh soal. Suatu perusahaan mempunyai aktiva lancar sebesar 4 juta, piutang usaha 4 juta, dan kewajiban sebesar 3 juta. Serta beban yang harus dibayar yaitu 1 juta. Hitunglah rasio lancar. Kita kerjakan dengan rumus yang sudah kita ketahui yaitu 8 juta dibagi 4 juta sama dengan 2. Kita masuk dalam rasio cepat dengan rumus rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan dan dibagi kewajiban. Kita masuk dalam contoh soal. Jika aset lancar sebesar 500, persediaan 100, dan kewajiban lancar 400, hitunglah rasio yang cepatnya. Kita selesaikan dengan rumus yang sudah kita ketahui yaitu 500 dikurang 100 dibagi 400 sama dengan 400 dibagi 400 sama dengan 1. Rasio probabilitas. Rasio probabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur seberapa besar keuntungan yang didapat suatu perusahaan. Kita masuk dalam net profit margin dengan rumus net profit margin sama dengan laba bersih dibagi total penjualan dikali 100%. Kita masuk dalam contoh soal. Sebuah perusahaan makanan ringan memiliki total pendapatan sebesar 10 miliar dan laba bersih sebesar 800 juta. Hitunglah margin laba bersihnya. Kita selesaikan dengan rumus yang sudah kita ketahui yaitu 800 juta dibagi 10 miliar dikali 100% sama dengan 8%. Masuk dalam return on asset dengan rumus return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dan dikali 100%. Kita masuk dengan contoh soal. Sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebesar 100 juta dan total aset sebesar 2 miliar. Hitunglah laba atas aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Kita selesaikan dengan rumus 100 juta dibagi 2 miliar dikali 100% sama dengan 5%. Yang terakhir kita masuk dalam return on equity dengan rumus yaitu return on equity sama dengan laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Kita masuk dalam contoh soal. Suatu perusahaan memiliki laba bersih sebesar 1 miliar dan total ekuitas sebesar 5 miliar. Hitunglah laba atas ekuitas perusahaan tersebut. Kita selesaikan dengan rumus yaitu 1 miliar dibagi 5 miliar dikali 100% sama dengan 20%. Dapat kita gunakan kata efisiensi ini di mana rasio ini adalah cara kita menggunakan aset yang kita punya untuk menghasilkan uang. Di dalam rasio ini terdapat dua poin atau perputaran persediaan. Di dalam perputaran persediaan, di mana cara kita melihat barang lama cepat keluar dan digantikan dengan barang baru. Perputaran hutang, di mana perputaran hutang bagaimana cara perusahaan berhasil menagih hutang kepada para pelanggan dalam satu periode ini. Tapi perlu diingat, kalau rasionya rendah berarti pelanggan susah bayar ataupun perusahaan terlalu sering mengasih kredit kepada para pelanggan. Contoh rasio aktivitas yang dimana perputaran persediaan sama dengan HPP per rata-rata persediaan. Contoh soal, jika HPP-nya 200 juta, persediaan awal 20 juta, dan persediaan akhir 30 juta, berapa kali perputaran persediaan dalam satu periode? Rata-rata persediaan 20 juta ditambah 30 juta dibagi 2, sama dengan 25 juta. Perputaran persediaannya sama dengan 200 juta dibagi 25 juta sama dengan 8 kali perputaran persediaan dalam satu periode. Ada 3 macam proporsi. Yang pertama proporsi sederhana, yang dimana proporsi sederhana perbandingan antara dua nilai, misalnya 1:2. Yang kedua ada proporsi langsung. Jika satu nilai naik, maka yang lain ikut naik. Contohnya semakin cepat mobil laju, semakin jarak jauh yang ditempuh. Ada proporsi terbalik, yang dimana jika satu nilai naik, maka yang lain akan turun. Contohnya, semakin banyak pekerja, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk selesai. Nah, apa sih itu partnership? Partnership adalah bentuk kerja bisnis dua atau lebih individu atau entitas berbagi modal, tanggung jawab, keuntungan, dan juga kerugian dari usaha bersama. Dalam perhitungan laba dibagi dengan metode-metode yang ada. Metode yang pertama yaitu laba dibagi sana, metode yang kedua laba dibagi dengan rasio tertentu, metode yang ketiga laba dibagi menurut perbandingan modal, dan metode yang keempat laba dibagi dengan menghitung gaji dan bonus.
di sini saya akan membahas tentang rumus, contoh soal, dan juga penyelesaian dari laba dibagi sama. Untuk rumusnya adalah total laba dibagi jumlah mitra. Total laba adalah jumlah keuntungan yang didapatkan, sedangkan jumlah mitra adalah jumlah mitra yang terdapat di dalam persekutuan. Seperti contoh soal yang ada, yaitu semisalnya dalam satu persekutuan terdapat 3 mitra, yaitu mitra A, B, dan C. Mereka sepakat untuk membagikan labanya secara sama rata. Semisalnya labanya bertotalkan 90 juta, maka setiap mitra mendapatkan laba berapa ya? Dari sini kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan rumus yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu total laba dibagi jumlah mitra. Maka tinggal dibagikan saja, total labanya sama dengan 90 juta dibagi jumlah mitranya ada 3, maka 90 juta dibagi 3 sama dengan 30 juta. Maka setiap mitra mendapatkan laba sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang rumus, contoh soal, dan juga penyelesaian dari laba dibagi dengan rasio tertentu. Nah, dalam laba dibagi dengan rasio tertentu ini, penyelesaiannya sedikit rumit karena ada beberapa langkah. Langkah pertama yaitu menentukan total rasio, yaitu dengan menjumlahkan semua rasio yang disepakati oleh para mitra, seperti rasio mitra 1 ditambah rasio mitra 2 ditambah rasio mitra 3 dan ditambah rasio mitra sebanyak-banyaknya yang ada di dalam persekutuan. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung bagian laba per mitra. Gunakan rasio yang disepakati untuk setiap mitra dan kalikan dengan total labanya. Maka rumusnya sama dengan rasio mitra dibagi total rasio dikali total laba. Seperti contoh soal yang ada, dalam sebuah perusahaan terdapat 3 pemilik yang bermitra, misalkan sebagai mitra A, B, dan C. Rasio mitranya yaitu sama-sama 3:2:1 dan total keuntungan persekutuannya adalah 120 juta. Hitunglah total rasio dan bagian-bagian laba per mitranya. Dari sini kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan 2 langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti langkah pertama, menentukan total rasionya dengan menjumlahkan rasio yang ada. Nah, rasio mitra A kan 3, mitra B 2, dan mitra C 1. Maka teman-teman bisa langsung jumlahkan saja 3 tambah 2 tambah 1. Maka total rasionya adalah 6. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung bagian laba per mitranya. Nah, di sini kita menghitungnya masing-masing dari mitranya, yaitu mitra A, B, dan C. Nah, untuk mitra A yaitu laba mitra A sama dengan 3/6 dikali total laba sama dengan 120 juta. Maka hasilnya 60 juta. Maka mitra A mendapatkan laba sebanyak 60 juta. Next, untuk menghitung laba mitra B yaitu 2/6 kali 120 juta. Maka mitra B mendapatkan keuntungan 40 juta. Next, kita ke mitra C yaitu 1/6 kali 120 juta. Maka mitra C mendapatkan laba sebanyak 20 juta. Nah, kita lanjut ke rumus, contoh soal, dan juga penyelesaian dari metode yang ketiga yaitu laba dibagi menurut perbandingan modal. Nah, dalam metode ini kita juga menggunakan perhitungan dan langkah-langkah seperti metode yang sebelumnya. Langkahnya yaitu yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu bunga modalnya. Semisalnya ada bunga, maka menggunakan rumus modal mitra dikali persentase bunga yang ada. Terus langkah yang kedua, kita menghitung dulu nih sisa laba setelah membayar bunga modalnya, yaitu total laba dikurang total bunga modal. Nah, terus yang ketiga, laba yang tersisa kemudian dibagi sesuai dengan metode yang disepakati. Seperti contohnya rasio mitra dibagi total rasio dikali sisa laba. Nah, itu semisalnya jika ada bunga di dalam modal tersebut. Nah, semisalnya tidak ada, kita bisa lanjut ke contoh soalnya seperti ini. Ada 3 mitra, yaitu mitra A, B, dan C yang mendirikan usaha dengan menginvestasi modal sebanyak mitra A 30 juta, mitra B 50 juta, dan mitra C 20 juta. Usaha tersebut menghasilkan laba sebanyak 40 juta dalam 1 tahun. Laba ini akan dibagi antara mitra A, B, dan C. Maka hitunglah berapa laba yang didapatkan setiap mitra. Nah, di sini kita bisa menggunakan penyelesaian yang seperti ini, yaitu yang pertama kita menghitung terlebih dahulu nih total modalnya, yaitu modal mitra A sebanyak 30 juta, modal mitra B sebanyak 50 juta, dan modal mitra C sebanyak 20 juta. Maka ditambah, maka mendapatkan total sebanyak 100 juta. Nah, selanjutnya kita bisa mencari proporsi dari setiap mitra. Nah, di sini aku bakal mencari proporsi mitra A terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus modal mitra dibagi total modal, yaitu 30 juta dibagi 100 juta sama dengan 0,3. Maka 0,3 itu adalah proporsi dari mitra A.
Next, kita mencari proporsi dari mitra B, yaitu dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu modal mitra dibagi total modal, sama dengan 50 juta dibagi 100 juta sama dengan 0,5. Maka 0,5 itu adalah proporsi dari si mitra B. Nah, next kita mencari proporsi dari si mitra C, yaitu dengan rumus yang sama, yaitu modal mitra dibagi total modal, yaitu 20 juta dibagi 100 juta sama dengan 0,2. Maka proporsi dari mitra C adalah 0,2. Nah, setelah kita mendapatkan proporsi yang ada, kita bisa langsung mencari laba yang didapatkan setiap mitra, yaitu proporsi dikali labanya, yaitu laba mitra A 0,3 dikali 40 juta sama dengan 12 juta. Maka 12 juta itu adalah laba yang didapatkan mitra A. Terus laba mitra B sama dengan 0,5 dikali 40 juta sama dengan 20 juta. Maka 20 juta itu adalah laba yang didapatkan mitra B. Dan laba mitra C sama dengan 0,2 dikali 40 juta sama dengan 8 juta. Maka 8 juta itu adalah laba yang didapatkan mitra C. Penuntutan metode depresiasi adalah pengurangan nilai aset harta selama aset tersebut digunakan. Kita masuk ke metode penyusutan. Metode penyusutan itu ada dua. Yang pertama, metode garis lurus. Merupakan salah satu metode yang paling umum dan sederhana untuk mengalokasikan biaya perolehan suatu aset tetap secara merata. Rumusnya itu D sama dengan HC dikurang RV per N. Contoh soalnya, misalkan sebuah mesin dibeli dengan biaya 100 juta, memiliki nilai residu 10 juta dan masa manfaatnya itu 5 tahun. Hitunglah biaya penyusutannya. Penyelesaiannya D sama dengan HC kurang RV per N sama dengan 100 juta dikurang 10 juta per 5 tahun sama dengan 90 juta dikurang 5 tahun. Jadi hasilnya 18 juta. Dua itu ada saldo menurun. Di saldo menurun ini ada dua metode lagi. Yang pertama, metode saldo menurun sederhana atau simple declining balance. Rumusnya D sama dengan BV kali 1 per N. Contoh soalnya, sebuah mesin dibeli dengan biaya 100 juta, memiliki masa manfaat 5 tahun, tidak ada nilai residu yang dipertimbangkan. Penyelesaiannya, diketahui BV sama dengan 100 juta, N-nya sama dengan 5 tahun, jadi D sama dengan BV dikali 1 per 5. D sama dengan 100 juta dikali 1 per 5 tahun, sama dengan 20 juta per tahunnya. Nanti dia di dalam tabel itu setiap tahunnya dari awal 100 juta dikurangi 20 juta per tahunnya sampai habis 5 tahun. Ada metode saldo menurun ganda atau double declining balance method. Rumusnya itu D sama dengan BV kali 2 per N. Contoh soalnya, diketahui BV sama dengan 100 juta, N-nya atau masanya itu 5 tahun. Jadi pengerjaannya D sama dengan BV kali 2 per N. D sama dengan 100 juta dikali 2 per 5 tahun. D-nya sama dengan 40 juta. Nah, di tabelnya itu tahun pertama 100 juta dikurangi dengan 40 juta sama dengan 60 juta. Lalu tahun kedua 60 juta dikurangi dengan 24 juta, hasilnya 36 juta. Di tahun ketiga 36 juta dikurangi dengan 14 juta 400, hasilnya 21 juta 600 ribu. Yang keempat, di tahun keempat 21 juta 600 dikurangi 8 juta 640 ribu, hasilnya 12 juta 960 ribu. Di tahun kelima 12 juta 960 ribu dikurangi dengan 5 juta 184, hasilnya 7 juta 776 ribu. Nah, di sini kita masuk ke penyusutan di metode jumlah angka tahun atau disebut SYD. SYD itu Theme of the Years. Nah, rumusnya yaitu tentukan umur akademis atau ekonomis misalnya 5 tahun. Nah, hitung jumlah angka tahunnya, hitung mundur 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 dan tambah 1, hasilnya 15. Atau bisa langsung dihitung dengan rumus N kali N tambah 1 per 2. Nah, lanjut ke soal. Sebuah mesin dibeli seharga 15 juta, nilai sisanya itu 3 juta, umurnya yaitu 5 tahun. Penyelesaiannya di angka dan tahun, yaitu tahun pertama 5 per 15 kali 12 juta sama dengan 4 juta. Di tahun kedua 4 per 15 dikali 12 juta yaitu 3 juta 200. Nah, di tahun ketiga 3 per 15 dikali 12 juta yaitu 2 juta 400. Nah, di tahun keempat 2 juta per 15 dikali 12 juta yaitu 1 juta 600. Di tahun terakhir yaitu tahun kelima 1 per 15 dikali 12 juta yaitu 800 ribu.
Baik, yang kedua itu metode biaya per unit atau unit produksi. Di rumusnya itu penyusutan per unit sama dengan harga perolehan kurang nilai sisa per total produksi. Di penyusutan ini, kita akan menghitung unit produksi dikali penyusutan per unit. Contoh soalnya, mesin dibeli 10 juta, nilai sisa 2 juta, kapasitas produksi 100.000 per unit. Tahun pertama menghasilkan 20.000 unit. Nah, di penyelesaiannya nilai yang disusukan dulu ya. Nah, nilai yang disusukan yaitu 10 juta kurang 2 juta yaitu 8 juta. Di penyusutan per unitnya 8 juta per 100.000 yaitu 80. Nah, di penyusutan per tahun pertama yaitu 20.000 dikali 80 sama dengan 1.600.000. Nah, SYD cocok untuk aset yang cepat turun nilai di awal, sedangkan unit produksi cocok untuk mesin pabrik. Terima kasih.